Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatiannya bagi yang membawa HP supaya di-silentkan atau dimatikan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita untuk datang ke hadapan Tuhan dengan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan kita. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita ambil saat teduh dimulai. Injil Markus pasal 1 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saat teduh selesai, mari kita buka pujian nomor 8, saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Nomor 8, masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu bernyanyi bergemar, bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah, Ia basuh dosaku, Ia bertata tinggi. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalan, kunci kerajaan mau diberikan padanya. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Marilah kita datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami dari belenggu dosa melalui kematian-Nya di atas kayu salib, sehingga dosa kami bisa disucikan. Bapa di surga, pada pagi ini dengan segala kerendahan kami, dengan segala kekurangan kami, dan dengan segala hormat kami mau datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami berharap agar Engkau memberikan kami lubuk jantung yang baik, yaitu dengan lubuk jantung yang penuh sukacita untuk menyembah Engkau, sehingga setiap kami bisa memperoleh perubahan yang ajaib di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon agar Engkau membukakan lubuk jantung kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan, dan kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Saudara-saudari dipersilakan buka Alkitabnya yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kita akan membacanya secara bergiliran atau bertanggapan. Saya akan baca di ayat ke-6, saudara-saudari menyambut di ayat ke-7. Saya ke-8, saudara-saudari ke-9, dan di ayat 10 sampai dengan 11 kita akan sama-sama membacanya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11, saya akan memulainya. Temanya adalah Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan untuk Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sama-sama, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kita kembali memuji Tuhan dengan pujian nomor 9. Umatnya pujilah. Nomor 9. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja
Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat di buletin bagian pertama di terakhir. Kita akan membacanya sebanyak 2 kali dan kita akan mencoba menghafalnya 1 kali. Jika belum bisa menghafal, bisa buletin ini dibawa pulang ke rumah masing-masing, dihafal di rumah. Ayat hafalan terdapat di kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kita coba menghafalnya. 1, 2, 3. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja kita. Saudara-saudari bisa melihatnya di buletin paling belakang, di situ ada ditulis. Sebelum kita mendengarkan warta gereja kita, saudara-saudari bisa melihat jadwal pelayanan bulan Desember tahun Tuhan 2021. Oke. Saya akan mulai warta gereja kita yang pertama. Mulai minggu depan sebelum kebaktian umum dan seterusnya akan diselenggarakan sekolah minggu remaja pemuda umum, yaitu jam 9.15 sampai jam 9.45 untuk belajar yaitu kitab Wahyu, ya. Jadi diharapkan, didoakan dan dihadiri, ya, supaya rohani kita itu dapat selalu bertumbuh. Warta gereja kita kedua, puji Tuhan, di mana kita dituntunnya, ya, berkebaktian keluarga masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga besarnya, ya, untuk menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Warta gereja ketiga, mohon informasikan kepada semua saudara-saudari, ya, agar yang muda dapat berkebaktian di gereja, yaitu jam 10 pagi. Yang keempat, puji Tuhan, gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak CMC. Jadi beberapa video sudah diunggah ke YouTube. Harap kepala keluarga, ya, dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya yang berada di rumah. Yang kelima, doakan proses belajar mengajar semester baru, yaitu Sekolah Kristen Kalvari. Jadi informasikan juga kepada calon siswa untuk mendaftarkan murid-murid TKKC dan juga SDKC. Yang terakhir, ada yang pertama kali datang beribadah, kami persilakan berdiri. Ada? Kayaknya tidak ada, ya. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan persembahan. Sambil menjalankan persembahan, kita buka pujian nomor 14. Pujian nomor 14. Sungguh besar Kau Allahku. Bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, bab putus aku heran.
ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun untukku dicurahkan oleh Putra darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudari, persilakan bangkit berdiri. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Kau Tuhanku akbar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita akan menyanyikan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Bahkan Engkau sudah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami hari lepas hari. Oleh karena itu, di tengah-tengah ibadah ini, kami mau mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima lewat persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, dan Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Dan ajarkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Berdoa juga untuk persembahan ini agar dapat dipakai untuk perluasan gereja-Mu di berbagai tempat. Terima kasih Bapa di surga.
Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Tema khotbah pada hari ini adalah hai semua manusia bertobatlah karena kerajaan surga atau Allah sudah dekat. Doa pengembalaan dan firman Tuhan yang akan disampaikan akan dibawakan oleh penginjil Peter Yaksan. Untuk hambanya kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali merendahkan diri kita dengan berlutut dan berdoa kepada Bapa kita di sorga. Sebelum kita berdoa, sesuai dengan firman Tuhan, marilah kita mengaku dosa, supaya darah Tuhan Yesus menghapus dosa kita dan doa kita tidak terhalang oleh dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Allah Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah membebaskan kami dari perhambaan dosa, dengan darahnya yang mengalir di atas kayu salib, dosa-dosa manusia dapat dihapus. Pada saat ini ya Bapa, Engkau yang penuh dengan belas kasihan kepada kami orang berdosa, kami mohon Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami juga bersyukur untuk hari-Mu yang kudus, hari Minggu. Engkau memberikan kami sukacita yang paling besar, bukan hanya dosa kami telah Engkau ampuni, Engkau jauhkan sejauh dari timur ke barat. Bahkan Engkau juga memberikan kami sukacita karena Tuhan Yesus yang sudah mati dikuburkan pada hari Minggu, hari ketiga, Ia bangkit dari kematian. Sehingga para murid yang bertemu dengan Yesus mengalami sukacita yang paling besar. Dan pada hari ini juga ya Bapa, kami berlutut di hadapan Engkau. Kami bersyukur Engkau mengampuni dosa kami, karena Engkau sendiri berjanji Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang adil. Karena barang siapa mengaku dosa, dengan darah Tuhan Yesus Engkau menghapus dosa kami. Ya Bapa, kami berdoa mohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh dunia yang semakin kacau, tetapi kami memiliki gunung batu kami, yaitu Engkau sendiri, sebagai sandaran kami, tempat kami berteduh. Kami menyerahkannya Bapa, gereja-Mu ini, kami menyerahkan semua pelayanan yang Engkau telah percayakan kepada anak-anak-Mu di dalam gereja-Mu ini. Pelayanan anak yang sekarang sedang berlangsung di kelas sekolah minggu, kemudian kebaktian untuk kaum usia senja juga sedang berlangsung di kelas. Dan kami juga saat ini yang mau mendengarkan firman-Mu, kiranya kami diberi pengertian. Bukan hanya kami mendengarkan, tapi Engkau memberikan kami semangat hidup baru untuk melayani Engkau. Ya Bapa, saat ini juga kami menyerahkan pelayanan gereja-Mu ini, baik pelayanan pembesukan, pengabaran Injil, pendidikan umum, supaya melalui TK Kristen Kalvari, melalui SD Kristen Kalvari, banyak anak-anak selain belajar ilmu yang baik, mereka juga bisa belajar firman-Mu. Sejak kecil mereka percaya Yesus
dan bukan hanya menjadi anak-anak yang baik dari orang tua mereka, tapi menjadi anak-anak-Mu yang Engkau angkat melalui putra-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk sekolah tinggi Alkitab Ruang Atas, bahkan untuk kelas pendalaman Alkitab, pelajaran Alkitab yang akan diadakan mulai minggu depan untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, dan umum. Kiranya kami dapat kembali belajar dari kitab Wahyu, kitab yang sangat penting untuk akhir zaman ini, supaya kami tahu mengapa terjadi begitu banyak masalah untuk dunia ini, karena semua itu sudah Engkau rencanakan di dalam kitab Wahyu. Ya Bapa, kami juga saat ini berdoa untuk seluruh saudara-saudari kami yang sekarang datang berdoa kepada Engkau. Engkau tahu akan semua keadaan kehidupan kami. Jika di antara mereka ada yang sakit, mohon Engkau sembuhkan. Mengalami problema keluarga, Engkau juga yang membantu. Yang mengalami kesulitan ekonomi, ya Bapa, berbelas kasihanlah kepada kami. Karena Engkau berjanji, Engkau menjaga burung-burung, mereka tidak pernah kekurangan makan. Dan Engkau juga memberikan pakaian yang indah kepada bunga-bunga di padang. Engkau pasti memelihara kami. Bahkan Engkau berjanji tak satu helai pun rambut kami anak-anak-Mu akan jatuh kalau Engkau Bapa tidak mengizinkannya. Ya Bapa, jikalau di antara keluarga kami ada yang mundur imannya, mohon mereka diberi belas kasihan agar setiap hari Minggu, kalau mereka tidak dapat datang karena usia lanjut, mereka di rumah dapat berkebaktian keluarga menggunakan video-video yang sudah disiapkan oleh gereja-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih harus PJJ. Kami tidak tahu sampai kapan mereka harus PJJ, karena pengendalian virus ini masih terus dilangsungkan dan belum mencapai puncaknya kalau kami lihat statistik. Ya Bapa, berbelas kasihanlah kepada bangsa Indonesia, dan minggu depan menurut rencana dari pemerintah vaksin mulai akan disuntikan. Ya Bapa, kami mohon agar melalui vaksinasi ini penyebaran virus dapat dikurangi, dan yang sakit mohon Engkau sembuhkan. Ya Bapa, kami tahu Yesus segera datang. Karena itu jikalau di antara keluarga kami ada yang belum percaya Yesus, jadikanlah kami sebagai saksi untuk mereka, supaya mereka tahu kabar baik tentang Tuhan Yesus yang telah mati untuk dosa-dosa manusia, yang sudah bangkit mengalahkan maut, sehingga kami yang percaya Yesus memiliki pengharapan hidup yang kekal. Ya Bapa, pakailah semua anak-Mu untuk mengabarkan Injil, mulai dari Irian Jaya sampai ke Aceh. Pakailah juga gereja-Mu ini untuk mengabarkan Injil, mendirikan gereja perjanjian baru, gerejanya Tuhan Yesus, dari Kalimantan Barat sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya Bapa, saat ini kami menyerahkan kami yang sudah datang, kami sekarang siap untuk menerima pengajaran dari Engkau melalui Tuhan Yesus dan para rasul. Kiranya ya Bapa, iman kami semakin bertumbuh. Jikalau di antara mereka yang datang ada yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, kiranya Roh Kudus pada saat ini juga membuka lubuk jantung mereka, supaya mereka menerima Yesus, supaya mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Demikianlah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap doa dan terima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita sudah sampai pada Kisah Rasul pasal 1. Hari ini kita akan belajar dari ayat 6 ya sampai 11. Hanya 6 ayat. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Hai semua manusia, bertobatlah karena kerajaan sorga atau kerajaan Allah sudah dekat.
Kalau kita berbicara tentang pertobatan dan kerajaan Allah, itu adalah berita yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Kalau kita membaca dalam kitab Injil Matius ya, pasal 3 ayat 2. Yohanes Pembaptis pada saat dia melayani, Tuhan memberikan berita ini kepada orang Israel. Hai semua orang Israel, siapapun kamu, baik orang yang biasa, pemimpin-pemimpin, laki-laki, wanita, anak-anak, semuanya harus bertobat. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia mulai melayani. Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17. Kalimat yang sama, hai kamu semua manusia, bertobatlah karena kerajaan surga, kerajaan Allah sudah dekat. Tadi liturgos Saudara Julimin dalam pembukaan kebaktian membacakan ayat fotum. Ada sedikit tambahan dari Injil Markus pasal 1 ayat 15. Ada tambahan di kalimat terakhir, percayalah kepada Injil Tuhan Yesus. Orang yang bertobat bukan hanya hidupnya berubah dari penjudi tidak berjudi, jadi dari tukang kawin menjadi tidak tukang kawin, bukan. Tapi dia harus percaya Tuhan Yesus. Bukan hanya perubahan perilaku, tetapi perubahan di dalam diri kita. Pertobatan itu dikerjakan oleh Allah untuk manusia. Itu pekerjaan yang dilakukan oleh Allah Tritunggal. Bapa merencanakan pertobatan kita. Kalau kamu bisa percaya Yesus pada saat ini, itu adalah rencana Bapa. Yang kedua, kalau kamu bisa percaya Yesus karena dia sudah mati untuk dosa kita dan sudah bangkit dari kematian. Kenapa kamu bisa percaya Yesus? Karena Roh Kudus yang membuat kita, yang dulu sebelum percaya Yesus, rohani kita itu mati, dibangkitkan oleh Roh Kudus, sehingga rohani kita itu lahir sebagai orang yang lahir baru. Jadi pertobatan, kelahiran baru itu peristiwa yang paling menyenangkan untuk semua manusia. Kalau manusia belum pernah bertobat, kalau manusia belum pernah percaya Yesus, maka dia akan menghadapi kerajaan Allah yang menghukumnya, bukan menyelamatkannya. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, berita tentang pertobatan itu adalah berita dari semua orang yang menyampaikan firman Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus ya, untuk menghapus dosa-dosa kita, dia harus datang ya sebagai Allah yang maha tinggi, menjadi manusia yang sangat-sangat miskin. Dan waktu Yesus berhadapan dengan para musuhnya, ketika ada orang membawa ke dalam ruangan yang tidak mungkin orang itu masuk, dan orang lumpuh itu diturunkan dari atas atap. Kamu bayangkan loh, kalau kamu pergi ke dokter, dokternya full, kamu pulang nggak mau lagi antri, kira-kira begitu ya, tunggu hari berikutnya atau cari dokter yang tidak ramai. Tapi kawan-kawannya 4 orang naik ke atas atap ya, karena rumah di Palestina itu bukan begini ya, tapi begini, di sampingnya ada tangga, dilobangi rumah itu loh. Mungkin dia akan izin dulu pada yang punya rumah yuk, diturunkan di depannya Yesus tuh. Jadi waktu orang lumpuh itu turun di situ, semua orang melihat orang itu lumpuh, tapi Yesus melihat berbeda. Dia lihat orang ini lumpuh karena dia berdosa, dan Yesus langsung bilang sama dia, dosamu sudah diampuni. Kemudian orang di situ protes, yang dapat mengampuni dosa adalah Allah. Dan Yesus bertanya pada mereka, mana yang lebih gampang? Mengatakan, bangunlah, berjalanlah, angkatlah tempat tidurmu, daripada dosamu diampuni.
Kalau untuk kita manusia tentu saja ya, membuat orang yang lumpuh berjalan itu susah. Tapi untuk Allah, membuat kita dosanya diampuni itu lebih susah daripada membuat orang yang lumpuh itu dapat bangun dan berjalan. Kenapa begitu? Kalau kamu baca kitab Kejadian pasal 1 pasal 2, Allah menciptakan langit, bumi dan semua isinya ini hanya dalam waktu 6 hari. Cuma dengan berbicara jadilah terang-terang jadi. Tetapi untuk menyelamatkan kita orang berdosa, Yesus harus jadi manusia selama 33,5 tahun. Dia menjadi manusia yang paling miskin, yang paling menderita. Sehingga kalau sekarang kamu bilang kamu sangat menderita karena COVID-19, Yesus lebih menderita daripada kita loh. Kamu menderitanya nggak pernah keluar darah. Yesus untuk mati dosa-dosa kita, dia mengucurkan darahnya. Jadi ketika kamu berlutut, kamu berdoa, dia mengerti loh penderitaan kita loh. Susahnya jadi pelajar yang PJJ, susahnya mencari nafkah untuk keluarga, susahnya gereja. Orang yang datang ke gereja tidak sampai separuh. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan kena COVID. Bahkan ada yang sudah mati. Tetapi Yesus tahu segala kesusahan kita. Dan topik tentang pertobatan itu wajib ya kita beritakan. Kalau kamu belum pernah bertobat, kamu harus cek apakah kamu sungguh-sungguh jadi orang Kristen atau belum. Sungguh-sungguh belum kamu jadi orang yang percaya Yesus. Setiap orang harus bertobat, siapapun kamu. Kalau kamu tidak pernah bertobat, nah pertobatan itu merupakan berita dari Tuhan Yesus, dari Yohanes Pembaptis, dari Petrus. Jadi Petrus ketika dia berkhotbah dalam Kisah Rasul pasal 2, ada 3.000 orang bertobat loh. Kemudian kita lihat ya, waktu Paulus berkhotbah juga banyak orang bertobat. Tetapi kalau kita buka Wahyu pasal 16 ayat 9, mereka tidak mau bertobat hingga Tuhan menghakimi mereka, menghukum mereka, melemparkan mereka ke dalam neraka. Jadi berita tentang pertobatan, pengampunan dosa, percaya kepada Injil adalah berita yang saya rasa paling penting di zaman sekarang. Seperti sekarang manusia sedang menantikan vaksin itu disuntikkan kepada paling tidak 70% orang yang bisa disuntik dengan vaksin. Dikatakan kalau 70% orang yang bisa disuntik dengan vaksin sudah mendapatkan vaksin, maka ya, pandemik ini bisa diselesaikan. Jadi manusia juga seperti itu, harus percaya Yesus, mendengarkan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita, dan dia sudah dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, maka kamu dan saya bisa diselamatkan. Kalau manusia belum mendengarkan berita ini, mau jadi apapun dia di muka bumi ini, dia tetap binasa. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan yang tadi kita baca dari ayat 6 sampai 11, kita dapat belajar 4 pelajaran rohani. Yang pertama ayat 6 dan 7, ketika Tuhan Yesus ya sudah bertemu dengan mereka, ini terjadi di atas Gunung Zaitun sebelum Yesus naik ke sorga. Mereka mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, Tuhan, akankah engkau pada saat ini, ya pada tahun 30, pada saat itu, yaitu 40 hari setelah Paskah, mengembalikan kejayaan dari kerajaan Israel. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya ini sangat menarik. Di satu pihak mereka bertanya pada Yesus, di pihak lain Yesus menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang sepertinya agak sinis,
Yesus berkata kepada mereka, ini bukan urusan kalian untuk mengetahui tentang waktu dan masa yang Bapa telah tentukan menurut kekuasaannya sendiri. Sepertinya ya, Tuhan Yesus itu enggan menjawab pertanyaan mereka. Poin yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa tema tentang kerajaan Israel, kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu adalah hal yang harus kita ketahui. Nanti saya akan jelaskan dengan 12 hal supaya kita jangan tidak tahu apa itu namanya kerajaan Israel, kerajaan sorga, kerajaan Allah menurut Alkitab. Nah, waktu mereka mengajukan pertanyaan ini, orang Israel itu sedang dijajah oleh pemerintahan Roma. Mereka itu harus membayar pajak. Dan kalau zaman sekarang ya, pemerintah menggalakkan pembayaran pajak. Kalau zaman itu pembayaran pajak orang Roma itu lebih sadis lagi. Kenapa? Karena mereka ada tukang pungut pajak di pinggir-pinggir jalan. Siapapun yang lewat, dia bisa menangkap orang itu, memeriksa pajaknya. Kalau belum bayar disuruh bayar. Kalau nggak ada uang untuk bayar pajak, dia pinjamkan uang itu untuk kamu bayar, tapi kamu bayar bunganya berbunga-bunga-bunga. Misalnya kamu naik motor, kena razia, motor kamu belum bayar pajak, kamu bilang nggak ada uang, nggak ada urusan. Dia akan mulai hitung pajak itu dengan dibunga-bungakan, sehingga pajak itu menjadi berat untuk bangsa Israel, sehingga mereka nggak tahan loh. Sampai tahun 70 mereka memberontak kepada pemerintahan Roma karena pajak. Dan pemerintahan Roma mengirim Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem dan diruntuhkan kota Yerusalem, dan bait Allahnya diruntuhkan, temboknya diruntuhkan. Kalau sekarang kamu ke Yerusalem tidak ada lagi bait Allah, tidak ada lagi tembok. Habis bangsa Israel, dibuat terpencar ke seluruh dunia. Jadi mereka sedang dijajah. Mereka dulu punya raja seperti Raja Daud, Raja Salomo yang paling pandai di muka bumi. Tapi karena mereka menyembah berhala, kerajaan Israel itu pada tahun 586 diruntuhkan dan mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Sampai hari ini negara Israel itu ada tapi tidak punya raja. Mereka bertanya pertanyaan yang signifikan, kapankah engkau Yesus mau mengembalikan kerajaan Israel seperti kejayaan zaman dulu? Dan mereka sudah tahu waktu Yesus disalib, di atas salib Yesus itu ditulis oleh Pilatus, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Mereka tahu Yesus adalah Mesias. Mereka percaya Yesus adalah nabi karena Yesus menyampaikan firman setiap hari pada mereka. Yang kedua, Yesus adalah imam besar agung karena sudah mati di atas kayu salib untuk dosa mereka. Mereka tahu. Sekarang mereka sedang tunggu, Yesus kapan kamu datang jadi raja? Kalau Yesus jadi raja, waduh, mereka merasa sangat senang. Karena selama mereka mengikuti Yesus 3,5 tahun, Yesus tidak pernah menyakiti mereka. Yesus selalu menolong mereka, apapun urusannya Yesus tolong mereka satu persatu. Nggak ada pemimpin yang seperti Yesus. Sekarang mereka ingin Yesus jadi raja. Kamu kalau percaya Yesus, kamu juga harus mengharapkan Yesus akan datang satu saat sebagai raja, segala raja, Tuhan segala Tuhan. Nah, pertanyaan pertama mereka ini, Tuhan Yesus tidak mungkin jawab dalam waktu yang sekejap. Makanya Yesus menjawab di sini. Kalau yang tidak tahu Alkitab kelihatannya agak sinis tuh. Kalian nggak usah tahu tentang di sini masa dan waktu. Waktu dan masa. Dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk melukiskan waktu dan masa. Kata yang pertama adalah kairos, itu kesempatan. Kata kedua adalah kronos. Nah, kronos itu mendapatkan kata dalam bahasa Inggris kronologi.
Seperti tahun lalu, tahun Tuhan 2020, tahun ini tahun 2021, tahun Tuhan. Jadi waktu yang berjalan lurus seperti anak panah. Dia tidak pernah kembali. Dia hanya bisa berhenti kalau Tuhan itu hentikan. Tuhan pernah menghentikan matahari ya, waktu terjadi peperangan di zamannya Yosua. Tuhan juga ya pernah menghentikan waktu di zamannya Hizkia. Sudah 2 kali dia menghentikan waktu. Tapi waktu gak pernah mundur seperti orang India. Kenapa India gak bisa maju? Karena mereka percaya waktu itu siklus. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Seperti roda. Ada reinkarnasi. Kalau sekarang kamu lahir sebagai orang yang miskin, gak apa-apa. Kamu hidup baik, nanti lahir lagi jadi bos kamu. Gak ada waktu itu kembali loh. Itu adalah kebohongan iblis. Waktu itu lurus seperti anak panah. Dia tidak akan kembali. Makanya kamu sekarang harus siap-siapkan waktu untuk menyambut kesempatan. Kronologi itu nggak pernah berbalik. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Tetapi yang menjadi masalah, masa depan ada di depan kita. Tapi kita bagaimana? Nah, Estra itu suka belajar teka-teki. Dia memberikan teka-teki, kadang-kadang kami orang dewasa tak pernah menyangka. Teka-tekinya begini, aku ada di depan kamu, tapi kamu tidak melihat aku. Siapakah aku? Aku ada di depan kamu kan? Tapi kamu nggak bisa lihat aku. Siapakah aku? Jawabannya apa? Masa depan. Masa depan ada di depan kita, tapi kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena kita hanya hidup untuk detik ini, untuk hari ini. Yang tahu masa depan itu adalah Sang Pencipta waktu. Tuhan menciptakan ruang, ada 3 dimensi ya. Ada panjang, lebar, ada tinggi. Itu namanya ruang. Tuhan menciptakan waktu, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Jadi Yesus berkata kepada mereka, kamu ya zaman sekarang gak usah tahu ya waktunya ya tahun berapa saya pulihkan bangsa Israel. Kesempatannya pun kamu gak tahu, perlu tahu karena itu ditetapkan Bapa sesuai dengan otoritasnya. Nah, Yesus pernah berkata pada muridnya, Putra Manusia akan datang lagi, tapi dia tidak tahu masanya. Tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Maksudnya Yesus kapan memulihkan kerajaan Israel, kerajaan sorga, itu tergantung rencana Bapa. Yesus naik ke sorga, menurut Mazmur 110, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menunggu sampai ya musuh-musuhnya itu di bawah telapak kakinya. Nah, zaman dulu kalau raja, dia punya musuh, pasti nama-nama musuhnya itu ditulis di mana? Di bawah sepatunya ya. Jadi kalau ada musuh, misalnya musuhnya Pak Jokowi itu siapa, untuk dia kalahkan dia tulis di sepatunya tuh. Mungkin musuhnya Pak Jokowi itu Rijik tuh, dia tulis di sini Rijik ya. Nah, di bawah kaki dari dia. Itu raja loh. Jadi apa yang menjadi musuh dari segala manusia? Kematian loh. Sudah belum di bawah telapak kaki Yesus? Sudah. Karena dia sudah bangkit. Kalau Yesus tidak bisa mengalahkan kematian, kita manusia tidak punya pengharapan. Musuh yang begitu ganas ya, setiap manusia dia tantang dan setiap manusia mati. Kalau Yesus tidak kalahkan kematian, maka semua manusia tidak ada pengharapan. Jadi Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak, putra manusia pun tidak, kecuali Bapa di sorga. Karena rencananya Bapa. Nah, kenapa Yesus berkata demikian? Karena waktu itu Yesus tahu ya, dalam beberapa jam sebelum dia naik ke sorga, nggak mungkin dia jelaskan ya tentang kerajaannya yang akan datang. Dia akan jelaskan hal itu nanti ya, waktu kamu membaca kitab Wahyu. Setelah dia naik ke sorga, itu 65 tahun kemudian loh.
baru dia beritahu kepada Yohanes ya, bagaimana kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan Israel akan dipulihkan. Kamu baca kitab Wahyu mulai dari pasal 1 sampai pasal 22. Makanya Yesus berkata, kamu nggak perlu tahu sekarang, nanti akan dikasih tahu. Tadi saya katakan kan, aku berada di depan kamu, kamu tidak melihat saya. Masa depan kita ada depan kita, tapi kita tidak tahu. Kalau Tuhan yang tidak kasih tahu. Itu yang pertama ya. Tanyakan pada Yesus kalau kamu tidak tahu sesuatu. Mereka bertanya pada Yesus pertanyaan yang tepat. Nanti ya di bagian terakhir mereka diberi pertanyaan oleh malaikat loh. Jadi ini saling bertanya ya. Mereka bertanya pada Yesus, nanti malaikat bertanya pada mereka. Ya, pada poin yang keempat. Jadi topik yang pertama, jangan sampai kita tidak tahu tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Yang kedua, ayat yang ke-8. Nah, kalau mereka tidak tahu pada zaman itu, apa yang harus mereka ketahui? Tetapi Yesus berkata, kamu semua yang sudah percaya Yesus akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu semua harus menjadi saksi-saksiku ya, baik di Yerusalem dan di Yudea dan di seluruh Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus berkata pada mereka, setelah tidak lama kemudian kalian menunggu di Yerusalem, kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saya sudah jelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air. Yang pernah membaptis orang dengan air itu Yohanes Pembaptis dan murid-murid Yesus. Tapi Yohanes berkata, Yesus akan membaptis manusia dengan air bahkan api, ya, dengan Roh Kudus bahkan api. Apa maksudnya? Jadi ketika kita percaya Yesus, kita dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus. Itu satu kali untuk selama-lamanya. Saya sering bertanya pada anak sekolah minggu, kapan kamu percaya Yesus? Saya sekarang juga bertanya kepada kamu semua di sini, kapan kamu percaya Yesus? Kamu harus kasih tahu ya pada dirimu sendiri, umur berapa kamu percaya Yesus? Harus jelas. Banyak anak-anak menjawab, saya sejak TK sudah percaya Yesus. Ada yang menjawab SD, ada yang menjawab SMP. Kapan kamu percaya Yesus? Kamu harus tahu kapan. Jadi waktu kamu percaya Yesus, Yesus membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Yang kedua, setelah kamu percaya Yesus, tidak sampai di situ saja, dia itu dengan Roh Kudus memenuhi kamu ya, waktu kamu melayani. Waktu kamu mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kalau kamu bisa mengerti, kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan, karena kita dipenuhi Roh Kudus. Itu terjadi berulang kali. Kuncinya satu loh, bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus untuk melayani Tuhan kalau kita itu hidup kudus. Roh Kudus namanya kudus. Kalau kamu kotor, dia tidak akan memenuhi kamu. Contohnya begini ya, kalau ini pipanya itu kotor, Roh Kudus itu tidak bisa menyalurkan berkat bersihnya, ya berkat kudusnya lewat hidup kita yang kotor. Kalau pikiran kamu kotor, kalau kata-kata kamu kotor, perbuatan kamu kotor, dia nggak bisa pakai kamu loh. Sehingga bagaimana kita bisa hidup suci? Kita harus berdoa minta ampun. Kita harus dikuduskan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini seperti cermin. Jadi waktu kita membaca, kita tahu di mana kekotoran kita. Sehingga kalau kita lihat di sini ada kotor, kita minta darah Yesus bersihkan kita. Kita bertobat. Kalau kamu kerjanya tiap hari hanya nonton YouTube, pikiran kamu penuh dengan YouTube, pasti kotor itu. YouTube kan ada yang bersih, ada yang kotor. Kalau kamu nontonnya itu kebaktian gereja, itu bisa jadi bersih.
Tapi yang kamu tonton tuh ya yang bukan dari gereja itu kurang baik. Firman bisa membuat kita bersih. Di waktu kita bersih, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi waktu mereka itu dipenuhi Roh Kudus, nanti pada pasal 2, Roh Kudus itu turun dalam bentuk api, dalam bentuk lidah-lidah api loh. Sehingga mereka yang dipenuhi Roh Kudus, mereka dapat berbahasa-bahasa asing tanpa perlu belajar. Itu berkatnya. Karena kutuknya itu di Menara Babel, waktu manusia itu dibuat bahasanya kacau, satu bahasa dengan bahasa lain gak bisa mengerti, sehingga mereka itu berpisah satu dengan yang lain. Tapi di hari Pentakosta, para rasul dan orang percaya bisa berbahasa apapun di dunia ini tanpa perlu belajar. Jadi bukan bahasa sikilaba-laba yang seperti di gereja-gereja karismatik, itu bahasa bukan bahasa. Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Nah, kata saksi ini kata penting di Alkitab. Kata saksi itu adalah kata martir. Jadi martir itu begini, ya, kita selalu berkata kepada orang, kamu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tidak ada orang yang senang ya disuruh bertobat. Contohnya begini ya, kalau kawan kamu nyontek, kamu bilang jangan nyontek. Sok suci kau, awas tuh di luar ketemu aku. Jadi begini, orang yang ditegur gak akan mau ditegur loh. Seperti orang sakit. Kalau di sini saya ada biru-biru, kamu pencet, pasti saya teriak-teriak loh. Kalau saya di sini sehat, kamu mau pencet gini ya nggak apa-apa. Tidak ada orang yang berdosa mau dikasih tahu kamu berdosa. Tidak ada orang yang sudah punya agama, kamu kasih tahu agama kamu itu nggak bisa bawa kamu masuk surga. Nggak ada yang mau. Pasti dia akan benci kamu kecuali Roh Kudus membuat dia sadar. Yohanes Pembaptis menegur Herodes dan Herodes itu memantung kepala dia loh. Makanya orang yang berkata-kata kebenaran firman Tuhan itu bisa dibenci, bisa dimusuhi. Bahkan Stefanus ya, waktu dia menyampaikan firman Tuhan kepada para pemimpin dalam Kisah Rasul pasal 7, dia dilempari batu sampai mati loh. Makanya kata martir itu orang yang bersaksi, kata bersaksi itu marturia. Orang yang bermarturia mengatakan Yesus yang bisa menghapus dosa kamu. Kalau orang tuh yang mendengar tidak mau terima, kalau bukan Roh Kudus yang menggugah dia pasti benci sama kamu. Dia bilang orang Kristen tuh sok, masa jalan masuk surga tuh hanya lewat Yesus. Dia bisa musuhi kamu. Tetapi kalau dia orang pilihan, waktu kamu sampaikan kepada dia tentang Yesus, dia langsung bisa percaya dan bertobat. Dan saksi adalah gelar Yesus. Kalau kamu baca kitab Wahyu, Yesus itu gelarnya saksi setia ya, martir yang setia. Martir itu artinya kita beritakan Injil, orang tidak terima, orang membunuh orang itu, yaitu Stefanus. Jadi lempari batu sampai dia mati. Kamu yang sudah percaya Yesus harus jadi saksi loh. Berdoa untuk keluarga kamu yang belum percaya. Kasih tahu kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Jadi saksi itu di mana? Di Yerusalem. Karena kerajaan Allah kalau datang itu di Yerusalem. Kemudian Yudea. Yudea itu artinya adalah orang yang masih satu bahasa dengan kita. Kalau Yerusalem itu keluarga kita. Karena Yesus kalau menyelamatkan satu orang di keluarga itu, dia ingin selamatkan seluruh keluarganya loh. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, kamu terus berdoa loh, supaya di keluarga kamu yang belum percaya Yesus, satu saat, mungkin saja sebelum dia mati, dia terima Yesus loh. Jangan pernah kamu putus asa membawa keluarga kamu mengenal Yesus. Sampai dia mati atau sampai kamu mati. Yerusalem. Contohnya Yesus. Dia membawa banyak orang percaya pada Yesus. Siapa itu? Maria. Jadi waktu Maria bersedia mengandung bayi Yesus, dia mendapatkan keselamatan. Kemudian siapa lagi yang percaya Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian? Dalam 1 Korintus 15 itu keluarganya sendiri, yaitu siapa? Yakobus adik tirinya, Yudas adik tirinya, Yoses adik tirinya, Simon adik tirinya,
Waktu Yesus melayani, kalau kamu baca Yohanes pasal 7, mereka mengatakan Yesus sudah gila. Jadi waktu Yesus bangkit dari kematian, dalam 1 Korintus 15, Yesus menampakkan diri kepada adik-adik tirinya dan mereka percaya Yesus. Kalau kamu baca nanti dalam pasal 1 bagian terakhir, mereka ikut ibunya Maria dalam kebaktian doa. Akhirnya Yakobus menjadi satu penatua di gereja Yerusalem. Yesus saja loh berjuang membawa keluarganya percaya pada dia loh, apalagi kita. Kamu kalau tidak berjuang, nanti kita menyesal. Ada keluarga kita masuk neraka. Dan kita bersyukur kesaksian itu Yesus katakan kepada para orang-orang kampung, orang-orang Galilea yang sekarang berada di Yerusalem. Mereka tuh kebanyakan nelayan loh, tak berpendidikan. Kamu harus jadi saksi di Yerusalem, ibu kota Israel, Yudea, Samaria, ujung bumi. Nah, coba saya katakan kepada kamu, kamu harus jadi saksi untuk Yesus di Kalimantan, di Jakarta, di New York, di Amsterdam, di Paris. Kamu kaget. Jangankan ke Jakarta, ya, ke Singkawang nggak pernah. Mungkin kamu bilang begitu kan. Jangankan naik pesawat, naik kapal laut aja aku nggak pernah. Petrus itu penangkap ikan loh, belum pernah dia ke luar negeri. Tuhan Yesus kasih dia tugas, harus jadi saksi sampai ke ujung bumi. Ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan, murid-muridnya bersedia menerima. Dan Petrus kalau kamu baca, dia pernah sampai di Roma, bahkan dia matinya di kota Roma loh. Seorang nelayan loh, yang kerjanya nangkap ikan, tiap hari itu cium amis-amisnya ikan. Disuruh mengabarkan Injil, dan dia membimbing Markus menulis Injil Markus. Dia menulis 1-2 Petrus dalam bahasa Yunani, dia orang Ibrani. Seperti sekarang, kamu kalau tahu hanya bahasa Indonesia, terus di gereja ini mulai ajarkan bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Itu bukan karena kita sombong, memang tugas dari Alkitab. Kita harus belajar sebanyak-banyak bahasa, pergi ke tempat-tempat yang sejauh mungkin untuk katakan pada orang tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi murid-murid disuruh jadi saksi. Setelah Yesus sampaikan perintah itu, kalau kita lihat pada ayat yang berikutnya 9, Yesus membawa mereka ke Gunung Zaitun dan Yesus diangkat ke sorga. Dan mereka menyaksikan Yesus yang terangkat ke sorga. Kalau kamu ya, zaman sekarang melihat manusia bisa naik ke atas awan, ya biasanya dengan pesawat atau helikopter atau dengan roket, ya kan? Jadi zaman Tuhan Yesus itu belum ada pesawat loh. Yang bisa terbang ke awan itu hanya burung-burung. Dan di Alkitab ini siapa yang pernah melihat orang naik ke sorga? Henok naik ke sorga, tidak dikasih tahu siapa yang melihat dia naik ke sorga. Kalau kamu baca Kejadian pasal 5. Tetapi kalau kamu baca dalam kitab Raja-Raja, Elia waktu dia naik ke sorga, Elisa melihat dia naik ke sorga loh, naik kereta api. Saya ingat tahun 70 di Nangapino, waktu itu jangankan ada pesawat, listrik pun nggak ada loh. Ya, nggak ada listrik, nggak ada ledeng, yang ada lampu minyak. Ya paling-paling orang kaya itu pasang strongkeng. Ya, kalian kalau tahu, tidak tahu itu lampu strongkeng, cek di internet itu apa strongkeng ya. Nah, pada satu saat ada pejabat datang dari Sintang. Dia naik helikopter. Wah, diumumkan ke Nangapino akan datang helikopter. Siapa yang belum pernah lihat helikopter tahun 70-an loh, harus pergi ke lapangan sepak bola lihat helikopter. Dan saya ikut menyaksikan helikopter, merasakan angin itu tiupnya seperti apa. Kemudian setelah itu ada pesawat MAF misi ya, sekarang masih ada di Irian ya. Tadi pagi saya lihat berita ada orang di Irian yang bersenjata membakar pesawat misi MAF itu ya.
terbang ke Nangapino, membawa orang sakit atau membawa orang yang mengajarkan firman. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, murid-muridnya tuh nggak pernah lihat ya bagaimana Yesus yang naik ke sorga. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, kalau kamu lihat di Injil Tuhan Yesus ya, yaitu di perikop yang ke-232, Yesus naik ke sorga, Injil Lukas pasal 24 ayat 51, waktu Yesus naik ke sorga, tangan Yesus tuh begini loh, memberkati mereka loh. Ya, kalau kita lihat pujian kita yang terakhir dalam kitab Bilangan 6 ayat 25-27, Tuhanmu memberkatimu. Artinya Yesus begini loh, memberkati kamu. Makanya sangat mengherankan kalau ada orang pada hari Minggu nggak mau ke gereja untuk diberkati. Padahal umurnya belum sampai 60 tahun. Kamu kalau datang ke sini, Tuhan Yesus tuh memberkati kamu. Dia terangkat ke surga begini. Tidak seperti roket ya, kalau roket kan begini ya. Langsung tembak, cepat kan. Kalau Yesus tuh saya rasa naiknya pelan-pelan ya. Tangannya begini loh. Kamu baca di dalam Injil Lukas. Coba kita buka ya. 24. Ayat 51. Sama-sama, 1, 3. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi Yesus itu ya, ketika memberkati para muridnya orang percaya, dan dia naik ke surga. Sampai awan menutupi Yesus. Ya. Jadi waktu Yesus naik ke surga, awan menutupi Yesus, dan Yesus saya rasa langsung sampai ke sorga, karena sorga jaraknya dengan bumi, kalau kita naik pesawat secepat ya, kecepatan cahaya, maka sampai jutaan tahun kita nggak bisa sampai loh. Jadi mereka memandang terus begini ya, takjub mereka, takjub. Dan mereka yang melihat Yesus naik ke sorga itu memberikan mereka semangat ya, sehingga Roh Kudus turun kepada mereka. Mereka itu setia memberitakan Yesus yang sudah jadi juru selamat dari sorga, kemudian hidup di bumi, setelah selesai tugas kembali ke sorga, dan mereka nanti akan dijemput ke sorga. Jadi waktu mereka memandang Tuhan Yesus yang sudah tidak kelihatan lagi, dalam ayat 10-11 itu mereka melihat ada 2 orang laki-laki. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hanya disebut orang, tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya itu adalah 2 men stood by them in white apparel. Jadi 2 laki-laki ini berpakaian putih. Ya, biasanya kalau kita melukiskan manusia ya, wah 2 laki-laki ganteng ya. Enggak loh. Kenapa laki-laki ini disebut sebagai berpakaian putih? Itu malaikat selalu maskulin, selalu gagah. Nggak ada itu di surga tuh namanya bidadari. Iblis tuh paling suka menyesatkan manusia. Oh, di surga tuh ada bidadari. Kalau kamu berbuat ini, berbuat itu, nanti begitu mati dikasih 4 bidadari. Mana ada di surga itu kehidupan seks, nggak ada lagi di surga itu. Malaikat tuh semuanya maskulin, gagah perkasa. Kenapa? Karena mereka tuh adalah tentara-tentara Allah. Nanti saya akan jelaskan ya. Gereja tidak ada tentara. Tentaranya siapa? Malaikat. Jadi malaikat itu kemudian bertanya pada mereka, ayat 11. Hai kalian laki-laki dari Galilea, dari kampung ya, dari Pontianak, ini Jakarta loh, Galilea ini di Yerusalem. Kenapa kalian masih melihat ke langit begini? Lama-lama bisa keselio kan? Tadi mereka bertanya pada Yesus, sekarang Yesus titip pertanyaan kepada malaikat untuk mereka loh. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, kamu harus banyak pertanyaan ya. Kalau kamu datang ke gereja nggak pernah bertanya, santai-santai aja gitu ya. Kamu datang ngerti nggak ngerti, pulang udahlah, nggak usah tanya. Kenapa kamu sekolah ada ulangan? Karena guru ingin tahu, kamu tahu nggak, ngerti nggak apa yang dikatakan. Jadi kalau kamu datang ke gereja, kamu harus punya pertanyaan, ya.
Dan kamu catat apa yang tidak kamu pahami. Ya, jangan sampai kamu ke gereja tidak ada yang namanya semangat belajar. Kamu harus punya semangat belajar. Makanya di gereja dibagikan nih kertas kan. Tujuannya apa? Kamu jangan sampai tidak punya kertas. Kamu bilang, oh aku nggak perlu kertas lagi loh. Aku sudah tamat sekolah loh. Kerja aku dengan tangan, dengan mulut. Nggak ada yang main kertas. Nggak boleh ya. Kamu orang Kristen harus punya buku, punya pen. Ya, atau punya komputer. Catatlah firman Tuhan. Catatlah yang kamu dengar. Catat yang kamu nggak ngerti. Karena dunia ini semakin kamu punya banyak pertanyaan, Tuhan akan kasih jawaban. Makanya malaikat itu bertanya pada kalian, kenapa kamu orang-orang Galilea terus memandang ke atas? Nah, malaikat itu jawab kepada mereka, Yesus yang sudah kamu lihat, yang sudah kembali ke sorga, akan datang dengan cara yang sama. Nah, jadi waktu Yesus datang, dia akan menjadi raja segala raja, dia akan menjadi Tuhan dari segala Tuhan. Makanya sekarang waktu Yesus ya sudah terangkat ke sorga, dia memberikan Roh Kudus ya kepada para murid, dan para murid itu punya dua tugas yang saya sudah sering katakan. Satu, mendirikan gereja-gereja perjanjian baru. Karena gereja ini mewakili kerajaan sorga. Gereja ini sekarang mewakili kerajaan sorga. Gereja itu adalah bagian dari kerajaan sorga. Tetapi kerajaan sorga, kerajaan Allah itu sekarang punya wakil di bumi adalah gereja. Gereja ini bukan gedung loh. Gereja adalah kita-kita yang sudah percaya Yesus ya, bertemu pada hari Minggu, setelah pulang ke rumah menjadi saksi. Itulah gereja yang sudah dipindahkan dari dosa kepada kebenaran, dipindahkan dari ya, bahaya neraka kepada sorga yang kekal. Itulah gereja. Gereja artinya apa? Keluar, ya, dipanggil keluar dari dosa. Supaya kita menjadi apa? Wakil dari kerajaan sorga. Nah, kerajaan sorga ada 12 hal yang harus kita ingat ya. Tidak begitu sulit ya. Yang pertama, kerajaan sorga itu sebenarnya keluarga dari Allah Bapa. Yang pertama ya, kerajaan itu adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena di Alkitab kita membaca kisah para rasul, ada sebutan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu keluarga ya. Jadi kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu diangkat jadi anak-anak Allah. Dan kita semua yang sudah percaya Yesus adalah satu keluarga di dalam Kristus, dan kita memanggil Dia sebagai Bapa. Nggak ada ya di dunia ini yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa, kecuali apa? Alkitab melalui Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Nah, untuk kerajaan harus ada pemimpin. Pemimpin kita adalah Allah Tritunggal. Dan untuk kerajaan ada undang-undang. Undang-undang Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan apa undang-undang kerajaan Allah ini? Alkitab 66 kitab. Kalau kamu mau tahu tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah, inilah bukunya. Yang ketiga, kerajaan sorga, kalau kamu tahu pemimpinnya adalah Allah Tritunggal, kemudian bukunya adalah Alkitab. Apa isi dari buku ini? Di dalam buku ini disebut perjanjian lama, perjanjian baru, berdasarkan waktu. Tetapi sesungguhnya buku ini isinya adalah apa? Covenant anugerah, karunia ya, anugerah. Jadi pengajaran tentang kerajaan sorga 3 ya. Kerajaan keluarga, kitabnya adalah Alkitab. Yang ketiga, Bapa, Dia kasih kita. Makanya Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan kita putra tunggalnya Yesus, supaya kita percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi poin ketiga, keluarga, kitab, kasih Bapa. Kemudian yang keempat, Kristus ya, karuniakan kepada kita keselamatan. Ya, kalau tidak ada Kristus menjelma menjadi manusia, kita tidak bisa menjadi anak Allah. Ya, karena Yesuslah kita bisa diangkat jadi anak-anak Allah. Kemudian yang kelima, cara ingatnya gampang,
yaitu kerajaan Allah, keluarga, ada kitab suci, Bapa kasih, Putra karuniakan, beri kita hadiah, kuduskan kita oleh Roh Kudus. Ya, tadi kita disebut bagaimana untuk menjadi kudus, kita perlu darah Yesus, kita perlu Alkitab, kita perlu dorongan Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus tidak mendorong kita nggak mungkin ya bisa bertobat dan kita tidak mungkin bisa lahir baru. Jadi sudah 5 ya, gampang ingat ya. Kerajaan sorga adalah keluarga, Bapa, Putra, Roh Kudus, ya, pemimpinnya. Kerajaan sorga itu ada kitabnya ini. Kerajaan sorga, Bapa itu kasih, ya, Kristus itu karuniakan kita keselamatan, Roh Kudus kuduskan kita. Kemudian 7 hal yang berikutnya. Nah, setelah kamu percaya Yesus, kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Kamu punya kuasa loh. Kuasa kita itu kita bisa jadi anak-anak Allah, dan sering saya katakan kita bisa menolak kalau ada dosa datang menggoda. Kalau orang yang belum percaya Yesus begitu diajak berdosa, dia langsung berdosa. Nah, kalau kita punya kuasa kita itu untuk apa ya? Kuasa kita untuk mengabarkan Injil. Kalau kamu baca Roma pasal 1 ayat 16-17 ya, kuasa Allah itu adalah Injil yang menyelamatkan. Kamu beritakan Injil ya. Jadi Injil kamu kabarkan, kamu ajak orang pindah ya dari neraka kepada sorga. Tetapi jangan lupa ya, waktu kamu kabarkan Injil, memang kamu ajak, tapi juga harus ancam. Kenapa ancam? Ya, seperti kamu ajak orang ke gereja, nggak mau ke gereja. Kamu bilang kamu nggak mau terima berkat kah? Kalau nggak mau terima berkat apa? Mau terima kutuk? Mau terima kutuk atau mau terima berkat? Untuk yang tak suka ke gereja, kalau tidak mau terima berkat, terima apa? Nggak ada terima kosong, terima kutuk. Jadi Injil ajak orang ke gereja, ajak orang percaya Yesus. Ada ancamannya. Ancamannya apa? Allah bukan hanya kasih loh, dia adil loh. Kalau kamu tidak mau percaya Yesus, ancamannya adalah neraka. Apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Kamu jangan bilang Allah kita itu hanya kasih, dia adil loh. Satu saat habis panjang sabarnya, orang itu dilempar ke neraka, nggak bisa keluar lagi. Kuasa. Dan kerajaan sorga itu jangan lupa kaya. Kenapa kaya? Karena kerajaannya itu di seluruh kolong langit loh. Ya, kerajaan Malaysia hanya di Malaysia. Ya, negara Indonesia hanya Sabang sampai Merauke. Kalau kerajaan sorga di bawah langit. Makanya Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kalau kita menjadi orang Kristen, itulah cita-cita kita, mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Petrus nelayan, tapi dia bisa sampai ke Roma. Kerajaan sorga itu kaya. Kaya apa sih? Kok kamu bilang aku sudah jadi orang Kristen, kok nggak punya banyak uang? Inilah kekayaan kerajaan sorga. Kekayaan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, firman-Nya. Jadi kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu mulai belajar firman Tuhan, kamu mulai mengerti firman Tuhan, dan kamu senang firman Tuhan. Itulah rohani kamu diperkaya zaman sekarang. Nanti ya, waktu kamu ya, datang bersama Yesus, ya, waktu Yesus datang kedua kali, kamu akan memiliki apa? Seluruh bumi loh. Bukan bumi yang ini loh, tapi langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Semua itu milik kita loh. Jalannya dibuat dari emas. Nah, tapi sekarang kamu bilang kerajaan sorga kaya. Bagaimana kaya? Kaya sekali. Apapun yang Yesus mau pakai, dia bisa pakai. Contohnya, waktu dia mau memakai ruang atas di kota Yerusalem, dia datang saja, dia bilang sama murid, jumpai orang yang bawa air, laki-laki. Bilang sama orang itu, saya gurunya mau pakai ruangan itu. Kemudian Yesus mau pakai keledai, langsung dibuka keledai itu. Kalau orang tanya pada kamu, kenapa pakai keledai itu? Karena Tuanku, guruku mau pakai Yesus. Kenapa? Karena semua ini miliknya Yesus. Kalau kamu bekerja untuk Tuhan Yesus akan sediakan apa yang kita perlukan. Nah, di sini ada buku cek ya. Sekarang sudah jarang ya orang
menggunakan buku cek. Apa bedanya cek dengan uang? Cek ini artinya berapapun uang yang kamu tulis ya, di dalam buku ini, asal kamu punya uang di rekening bank, orang memakai ya, lembaran cek ini, dia setor ke bank dan uang dia menjadi uang kamu. Nah sekarang karena ada banyak electronic banking, jadi cek ini sudah jarang dipakai. Dulu ya, orang yang berusaha biasanya pakai cek. Ini saya pinjam dari kawan saya. Artinya begini loh, kalau kamu bekerja untuk Tuhan, apapun yang kamu perlukan, Tuhan akan sediakan. Jangan kamu khawatir loh. Makanya di sini banyak anak-anak muda, kalau kamu sudah dengarkan firman Tuhan, kamu merasa terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, jangan takut loh. Kamu jangan bilang ya hamba Tuhan itu miskin loh, apapun gak punya. Petrus itu nelayan loh, dibawanya ke kota Roma. Jadi kalau diantara kalian yang muda ya, ada yang terpanggil ya menjadi hamba-hamba Tuhan, itu panggilan paling terhormat. Saya sudah katakan ya, Pak Jokowi dulu tukang kayu jadi wali kota, udah naik kelas dia. Dari wali kota gubernur jadi presiden, itu terhormat sekali. Tetapi kalau Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia, membawa orang masuk surga, itu kehormatan yang tidak ada bandingnya di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini akan musnah, ini semuanya akan dibakar Tuhan loh. Tetapi jiwa yang masuk surga selama-lamanya jadi anak-anak Allah. Kuasanya kekal, tidak berubah. Kekayaannya tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas ya? Kita kadang-kadang menganggap diri kita ini besar ya. Kamu tahu nggak sebenarnya bumi ini kecil sekali. Bumi ini ya besar sekali di depan mata manusia. Tapi bumi ini kalau kamu bandingkan dengan matahari itu 1,3 juta lebih besar daripada bumi loh. Jadi kalau matahari kita ibaratkan ini buku sebesar ini, bumi ini hanya satu titik begini loh. Tetapi manusia itu sangat sombong. Bahkan lebih sombong daripada iblis loh, manusia itu menganggap dirinya besar. Tapi kamu bayangkan loh, bumi yang kecil sekali, manusia di dalam bumi lebih kecil daripada virus. Tetapi Yesus bersedia jadi manusia loh, untuk selamatkan kamu. Sekarang Yesus sudah di surga. Yesus mau pakai kamu untuk jadi saksi-saksinya. Dan Allah ya akan berikan kita bukan bumi yang ini yang sudah tercemar dosa, dia akan bakar bumi ini. Nggak ada lagi Pontianak, nggak ada lagi Jakarta, nggak ada lagi Tokyo, semuanya dibakar dengan api. Dan yang tidak percaya dimasukkan ke danau api, dan kita dibuat langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kita tinggal di situ bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Jadi kekayaannya tuh tidak terbatas, nggak bisa habis dipakai. Kemudian jangan lupa, setelah kamu punya kuasa, kamu kaya, kamu harus kerja untuk Tuhan selama kamu di bumi. Selama masih siang loh, selama kita masih hidup, masih bisa bernafas. Coba kalau hari ini kita nggak bernafas, bisa nggak kamu datang ke gereja? Bisa nggak kamu melayani? Nggak bisa lagi. Kemudian kalau kamu ditanya, apa sih kerja untuk Tuhan sekarang? Kamu harus memuji namanya. Orang Kristen itu ya jarang sekali sekarang melakukan sesuatu sambil nyanyi puji Tuhan, jarang ya. Karena hidup kita ini begitu stres ya. Waktu di jalan aja, tadi saya bawa mobil ya, di belakang saya ada truk loh. Sebenarnya saya ingin bersyukur sama Tuhan loh, ya menyanyiin riang, tapi saya nggak bisa, karena saya harus pacu mobil itu. Kalau enggak, truk di belakang saya itu mendesak-desak saya. Jadi banyak hal yang membuat kita itu kehilangan sukacita. Tekanan hidup buat kita itu gak sukacita lagi ya. Pelajaran sekolah yang susah, cari uang yang susah, sehingga kita itu lihatnya masalah melulu. Gak pernah lihat ya kemuliaan Allah sehingga kita memuji dia. Makanya kita harus belajar ya, kumandangkan pujian. Kemudian jangan lupa ya, kita harus ada di kelas. Ya minggu depan ada kelas sekolah minggu remaja umum dan dewasa, belajar kitab Wahyu.
Datang ya, jam 9 ya, 9.15 kita belajar. Ya, semakin kita belajar firman Tuhan, kita semakin kenal Allah kita yang tidak terbatas. Kamu hidupnya akan semakin dapat memuliakan Tuhan. Kemudian kerajaan sorga, ingat ya, di bumi ini sementara, nanti kita punya Yerusalem baru. Rajanya itu namanya Kristus. Ya. Kristus, jangan lupa, dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja. Dia nabi, dia memberikan kita kitab suci, 66 kitab. Dia adalah imam, dia mati untuk dosa kita. Dia adalah raja yang sudah mengalahkan maut. Itu namanya raja kita dalam kerajaan Allah, Kristus namanya. Kalau tidak ada Kristus, kita nggak bisa masuk kerajaan Allah, nggak bisa. Dengan agama nggak bisa, dengan amal nggak bisa. Hanya dengan Kristus kita bisa menjadi anggota kerajaan Allah, dan kita ajak orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dengan percaya Kristus. Kalau nggak mau, kita ancam. Nggak mau ke gereja, nggak mau terima berkat, terima apa? Kutuk. Ini nggak main-main loh, firman Tuhan hanya dua pilihan. Mau berkat, nggak mau berkat, kutuk. Nggak ada netralnya loh. Pulang ke rumah, kalau ada orang rumahmu yang nggak mau suka ke gereja, di rumah pun nggak buka online, kasih tahu loh, Pak, Mak, kalau nggak mau kebaktian, nggak mau berkat Tuhannya, mau apa? Mau kutuk. Jadi kalau diajak nggak mau, ancam. Nanti ancam-ancam, dia nggak mau tobat, Tuhan yang hukum dia loh. Kemudian siapa anggota kerajaan Allah? Orang Kristen. Orang apa? Kristen, bukan hanya KTP. Ya, banyak orang Kristen KTP, orang Dayak Kristennya banyak KTP. Kenapa KTP? Sudah Kristen tapi masih nyembah-nyembah berhala, ikut adat-adat, kampunan lah, macam-macam lah. Ikut ini kalau sudah Kristen, nggak boleh ikut lagi adat orang Tionghoa. Adat orang Tionghoa tuh kalau Imlek nggak boleh nyapu. Adat orang Batak saya nggak tahu. Kalau adatnya tak cocok dengan kitab ini, buang. Ikuti ini. Kristen namanya, bukan Kristen KTP atau Kristen kapal selam. Ya, hanya datang gereja hari-hari tertentu. Tapi Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Kita sudah belajar tentang bertobatlah semua manusia, supaya tidak dihukum, karena kerajaan surga sudah akan datang. Dan tadi ada 4 pelajaran dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 10. Yang pertama, tanyakanlah pada Yesus tentang apapun juga. Mereka bertanya tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan Israel, dan Yesus jawabnya sepertinya sinis. Kamu nggak usah tahu tentang masa dan waktu, tentang waktu dan kesempatan. Memang Yesus tidak ada masa, kesempatan untuk jelaskan pada mereka di saat itu loh, karena dia sudah mau naik ke sorga. Jadi bagaimana caranya? Yesus bilang, kamu tunggu Roh Kudus turun, dan jawabannya akan dikasih lengkap sama kamu semua. Matius dapat, Markus dapat, Lukas dapat, sampai Yohanes dapat. 27 kitab perjanjian baru itu tentang kerajaan Israel, kerajaan sorga. Baca. Bahkan Wahyu itu lebih detail lagi apa itu kerajaan sorga. Ajak orang percaya, kalau nggak mau ancam. Kemudian mereka takjub menyaksikan Yesus yang naik ke sorga. Kita juga harus takjub ya, karena kenapa? Yesus ya naik ke sorga, tangannya sedang memberkati kita. Kemudian mereka disuruh yang terakhir, tuntaskan ya amanat agung Tuhan Yesus. Ya, dengan menjadi saksi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka di Yerusalem. Kalau sekarang di keluarga kita yang belum sungguh-sungguh percaya, kita injili dia supaya dia sungguh percaya. Yudea yang satu bahasa dengan kita, ya, ada yang bahasa Teochew, kita kasih tahu tentang Injil Yesus dengan Teochew. Ada yang bahasa Tapanuli, Horasbah. Ada yang bahasa Iban, bahasa Hakka pakai, kabarkan Injil. Kalau Yudea itu satu bahasa, Samaria itu sudah beda budaya, ujung bumi itu dengan bahasa asing. Ya, siapa tahu Tuhan nanti ya memanggil kamu menjadi hamba Tuhan, dan kamu bisa melayani ya, menjadi misionari di tempat ya, katakanlah misalnya Afrika yang tidak pernah kamu pergi.
ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kemudian jangan lupa kerajaan Allah itu ada 12 hal. 5 yang pertama, kerajaan Allah adalah keluarga, Bapa kita di sorga, ya Allah Tritunggal menjadi pemimpinnya. Kemudian ada kitab sucinya. Kemudian Bapa itu kasih kita, Kristus karuniakan keselamatan, Roh Kudus kuduskan kita. 5 hal ini. Kemudian dia kasih kita kuasa, kasih kita kekayaan rohani, dan itu semuanya kekal, ya. Dan jangan lupa kita kerja, kita muliakan Tuhan, dan kerajaan sorga itu rajanya namanya Kristus, dan kerajaan sorga itu anggotanya orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Pertanyaannya terakhir, sudah belum kamu sungguh-sungguh percaya Yesus? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau adalah Allah Bapa kami yang telah memberikan kepada kami Mesias, Putramu yang tunggal, sebagai pewaris dari tahta Daud yang akan bertahta di kerajaan Israel, kerajaanmu, sampai selama-lamanya di Yerusalem baru. Ya Bapa, kiranya sebelum Yesus datang, kami saat ini mau memberitakan tentang pengampunan, yaitu pertobatan melalui darah Yesus, melalui Injil Tuhan Yesus. Dan kami mohon agar ketika Injil ini disampaikan, Roh Kudus berbelas kasihan untuk menolong mereka yang berdosa mau bertobat. Ya Bapa, jadikanlah kami semua di sini sebagai saksi-saksi di rumah kami, bahkan ke tempat-tempat keluarga-keluarga kami. Dan mungkin Engkau juga ingin memanggil beberapa dari antara anak-anak muda di sini untuk menjadi hamba-hambamu, seperti Petrus yang mengabarkan Injil sampai ke kota Roma. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus segera datang, karena dunia ini semakin jahat, semakin banyak bencana, semakin banyak penyakit, karena Yesus segera datang. Ya Bapa, tolonglah kami sebelum Yesus datang, kiranya kami bisa menunaikan amanat agung seperti yang dilakukan oleh para rasul, mendirikan kerajaan-Mu di muka bumi ini dengan mengabarkan Injil, mendirikan gereja. Demikianlah ya Bapa doa kami, ampunilah dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Pujian kita yang terakhir, mari kita berdiri menyanyikan pujian ini. Nomor 136. Saat Tuhan Yesus datang kembali. 136. Saat Tuhan Yesus datang kembali, semua anak akan dipanggil saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan miliknya, kita ini milik Tuhan Yesus yang dibeli dengan darahnya, yang terindah karena sudah disucikan dengan darah Yesus, dikasihinya. Kita semua akan diberi tubuh mulia. Makanya di sini disebut bersinar seperti bintang kejora, berharga seperti permata di mahkotanya saat Ia kembali. Semua anak akan dipanggil saat Ia kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua miliknya akan dibawa saat Ia kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata
mahkotanya. Suami tanah usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya dikasihinya. Suami miliknya bersinar seperti bintang kejora dan bagaikan permata di mahkotanya. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau akan memberikan kepada kami, yaitu kerajaan-Mu yang akan Engkau datangkan ketika Yesus datang kedua kali. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu ini yang sudah Engkau percayakan untuk menjadi saksi-saksi dari Injil Tuhan Yesus di Kalimantan Barat. Ya Bapa, kami mohon Engkau memakai kami ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, baik kami sebagai anak-anak yang masih kecil, yang sudah sekolah, sampai orang-orang tua yang bekerja, dan ibu-ibu rumah tangga, dan pelayan-pelayan-Mu. Kiranya Bapa, seperti yang diinginkan Tuhan Yesus, kami menjadi kesaksian-kesaksian untuk Tuhan Yesus dan firman-Mu. Supaya melalui kesaksian ini, Roh-Mu yang kudus bekerja ya Bapa, dan menolong mereka yang binasa untuk percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami percaya akan janji-janji-Mu di dalam Alkitab, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai ke akhir zaman. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami selalu memuliakan Engkau di dalam tugas-tugas yang Engkau berikan pada kami. Kami tahu Tuhan Yesus akan segera datang, dan Tuhan Yesus akan memberikan pada kami tubuh yang mulia, yang berpakaian putih bersih, tidak ada satu titik pun cacatnya, karena sudah dibasuh dengan darah Yesus. Demikianlah ya Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia, yang siap menyambut kedatangan putra-Mu, Tuhan Yesus kedua kali, sebagai Raja segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Demikianlah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Saudara-saudariku, silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu.